Jadi Bintang sudah pernah menikah ya adik-adik? Garis bawahi Iya, pernah. tapi gagal. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Hai guys, jadi ini video lanjutan dari podcast kita sebelumnya nanti. Podcast bulan apa tuh? November ya? Gue pulang dari Bali bulan apa ya? Enggak deng, itu jauh sebelum Jauh. Tahun 2023. 23 akhir tahun. Gue habis pulang dari Bali, kita bikin podcast sebagai laki-laki yang lagi mau nikah waktu itu ya. Dua-duanya. Waktu itu guys. Yang satu udah prepare banget, satu baru ngitung-ngitung lah. Iya. Nah, pasti kan berharapnya orang-orang kayak, wah gimana tentang hubungan pernikahan lu gitu-gitu kan. Ini moment of truth. Sebenarnya ini jadi pembelajaran buat kita semua sih, yang bakal nonton. Jadi untuk adik-adik yang akan menikah dalam waktu dekat, ya, harus dipastikan kembali pasangannya sudah siap secara mental dan memang sudah yakin. Nah, gue dari mereka berdua ini gue jadi belajar kayak gue kalau sama pasangan. Mereka berdua tuh siapa ya? Netizen nggak tahu nih. Jadi Bintang sudah pernah menikah ya adik-adik? Garis bawahi ya, pernah. Tapi gagal. Ya, jadi mereka sempat nikah terus. Nah ini sebenarnya kalau ditarik ke belakang lagi terus ada hubungannya sama apa yang gue denger waktu itu pas kita lagi photoshoot. Yang gue nggak pernah tahu sebelumnya guys. Jadi lu cerita dulu. Iya, ceritanya gue bulan September tahun lalu bikin podcast sama Trama ngebahas tentang persiapan pernikahan gue. Jadi ngebahas tentang how to bla 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 segala macam do's and don'ts-nya dan lain-lain. Prepare sebagai laki-laki. Terus pandangan gue terhadap pernikahan itu seperti apa. Terus sorry gue potong, dan di situ Bintang sangat respect ke pasangannya dan dia benar-benar cerita. Ini gue bukan ngada-ngada ya, dia cerita tentang gimana usaha pasangannya. Ya di situ gue tahu sesuatu yang janggal, tapi gue mikir, oh kayaknya udah selesai, gitu kan. Nah, lanjut. Terus, tapi cerita Trama nih di belakang aja karena itu kuncinya ternyata guys. Terus bulan Februari 2024 tahun ini gue nikah nih ceritanya. Tanggal 24 Februari gue nikah. Terus tanggal 29 Juni, berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, berapa bulan? 4 bulan. Gue cerai nih ceritanya. Gitu. Jadi pacarannya 2,5 tahun. Nikahnya 4 bulan. Karena ternyata selingkuh. Gitu. Dan selingkuhnya ternyata jauh dari sebelum menikah. Jadi gue lamaran itu bulan Oktober gue. Gue lamaran bulan Oktober 2023. Gak lama setelah gue lamaran ada hubungan gelap ternyata di belakang gue gitu antara mantan istri gue sama rekan kantornya. Nah gitu. Dan perselingkuhan ini ketangkep basah sama gue sendiri, langsung ke gap. Jadi sebagai laki-laki yang baik dan berwibawa, gue harus memutuskan untuk bercerai gitu karena menurut gue selingkuhan tuh udah prinsipal banget, itu sesuatu yang nggak bisa ditoleransi atau dimaafkan lah gitu karena mungkin gini, kalau kasusnya dia cuma jalan ngopi doang atau makan bareng dan lain-lain segala macam yang nggak terlalu intimate gitu, gue masih agak fine aja gitu. Tapi karena nih sebuah perselingkuhan, jangan tinggal dulu, karena sebuah perselingkuhan di pernikahan dan ternyata selingkuhnya itu ternyata di kamar gua, jadi ya mau nggak mau gua harus bercerai gitu dengan berat hati. Padahal kan 4 bulan tuh lagi harusnya angkat-angkatnya orang menikah gitu, tapi ya udah, daripada nggak sehat buat gua, nggak sehat buat mantan istri gua juga, kayaknya lebih baik memang kita pisah aja gitu. Garis besarnya. Sebenarnya gua ngajak dibikin konten ini tuh bukan bermaksud. Ya memang gua dieksploitasi. Kayak gitu anjing, kayak gua lebih kayak ke. Ya ini bener-bener apa ya, pembelajaran banget buat semua orang-orang yang punya tujuan buat nikah. Karena kalau gue jadi dia pun gue pasti udah gila gitu sih, karena di momen gue tahu ada masalah ini, itu gue kondisi lagi di Gojek sampai abangnya gue suruh berhenti karena gue baca instastorynya dia. Terus gue shock banget kayak
anjing lu bisa nerima hal itu sendirian tuh kayak wah anjing, gue langsung ngechat dia langsung kayak lo kalau butuh apa-apa langsung. Terus sampai abang gua Miftah itu ngechat gua kayak minta tolong kayak coba lu tanyain Bintang kondisinya gimana gitu. Karena wah Jadi lu mau ceritain detail gak? jadi pokoknya nggak usah detail-detail amat lah. Iya. Intinya jadi perselingkuhan itu ternyata udah berlangsung sekian lama, jauh dari sebelum menikah, dan ya mereka melakukan sesuatu yang nggak bisa gue maafkan aja lah gitu. Iya. Jadi sakit hati banget, terpukul banget gitu. Padahal kita berdua udah sama-sama sepakat untuk menikah, berhenti main-main, kita komitmen gitu untuk jalin rumah tangga. Tapi gue memang nggak menyalahkan siapa-siapa ya di sini, mantan istri gue, selingkuhannya. Bahkan gue cenderung menyalahkan diri gue sendiri gitu. Gue merasa gagal. Mungkin memang gue kurang kali ya, mungkin secara Enggak sih. apa? Enggak sih. Soalnya gue tahu banget usahanya dia, effortnya dia gitu loh. Karena gue sampai kadang kayak mikir anjing ini orang gokil banget dah. Bucinnya udah kayak karena dari mereka deket itu gue tahu prosesnya gitu sampai dia tuh ada laporan sama gue sama Nugi pas mereka baru first date ngapain aja tuh kayak wah anjing. Terus kayak gue tahu ini gue langsung mikirin nyokapnya dia juga kayak anjing. Wah itu sih yang sebetulnya perasaan orang karena tua lo tuh udah mention gitu ya, sebetulnya yang bikin fuck. gue juga jadi agak drop itu sebetulnya keadaan nyokap gitu. Karena pas nyokap tahu kejadiannya dia sakit jadinya, karena nyokap gue tuh tipe orang yang cengeng banget lah, kepikiran banget ya gitu. masalah juga kita kan sama-sama yatim gitu ya. Nah, jadi kayak gue nggak tahu siapa yang bisa jadi bahu buat nyokapnya dia gitu loh. Betul. Soalnya sama-sama butuh bahu kan di momen itu kan. Betul. Jadi sebenarnya gue juga nggak banyak cerita detail ke nyokap karena gue tahu ini bakal jadi beban aja gitu. Misalnya gue nggak mau ngebebanin nyokap, gue juga nggak mau nyokap merasa sakit hati atau sedih gitu. Jadi sebenarnya gue banyak ngekip aja gitu kalau sama nyokap. Gue lebih banyak cerita gue ya ke teman-teman, ke Trama, ke teman-teman basket, teman-teman sekolah dan lain-lain gitu. Cuman memang pada akhirnya ya video seorang ibu gitu ya, akhirnya dia mencari tahu dan dia mencoba untuk bukan ikut campur, dia mencoba untuk mau jadi sandaran gue juga lah gitu. Cuman sebenarnya dalam keadaan dimana dia juga nggak strong banget hatinya gitu. Akhirnya ya udah kita sama-sama drop akhirnya gitu. Jadi mungkin sekitar 2 bulan pertama setelah perpisahan gue itu dunia kebalik banget sih, karena kehilangan banyak banget gue gitu, dari segi waktu, pikiran, tenaga, mungkin finansial juga. Tapi mungkin gue selalu berpikir positifnya sampai bisa bertahan sejauh ini gitu. Ya semua terjadi kan ada maksudnya gitu. Jadi mungkin memang perpisahan kemarin karena mungkin kita berdua belum sama-sama siap lah gitu. Jadi sebetulnya berat sebelah. Jadi hubungannya guanya udah siap banget, udah merasa siap banget gitu. Ternyata masih banyak hal-hal yang belum gua tahu gitu, yang belum ketahuan sebetulnya gitu. Tapi asli guys, kalau lu tahu ceritanya dari awal, karena bener-bener gue tahu cerita mereka dari PDKT-nya gitu-gitu. Terus nah masuklah ke moment of truth ini ya guys. Jadi waktu gue masih kerja di Tendensis kan, terus kita bikin konten di situ, ada Nugi, ada gua, pastilah ada gua ya orang. Iya, lu dong. Gimana tuh? Ada Bintang sama si cewek itu, terus ada Shiva juga, ada Nadif, ada Nugi. Makanlah kita habis photoshoot itu kan. Nah karena gue bukan tipikal yang dikit-dikit ngerokok, gue masih makan juga sih kondisinya. Terus mereka berdua ngerokok nih, Bintang sama Nadif keluar duluan ngerokok. Terus gue lagi nyuap kan, karena gue nambah waktu itu, gue ingat banget. Gue lagi makan, gue bener-bener pengen nyuap, tiba-tiba si cewek ini ngomong ke kita semua gitu yang ada di meja itu kan. Dia ngomong gini, sebenarnya gue sama Bintang tuh terpaksa. Sumpah itu ayam langsung gak enak gitu. Gue harus respon apa ya anjing. Terus gue ngomong lah akhirnya kayak kalau hal-hal kayak gini gak perlu diceritain ke gue deh, karena ke kita deh, karena bukan ranah kita juga gitu loh. Nah di situ kan gue jadi kayak gue cerita nggak ya? Masa di satu sisi pasti kan Bintang lebih percaya sama pasangannya gitu loh, dan gak etis juga gue tiba-tiba ngomong Tan, gue denger ada omongan gini-gini dari cewek, nggak mungkin deh. Udah kan berlalu lah. Masa kita tetap sibuk sama dunia masing-masing, sama hubungan masing-masing. Nah pas
waktu itu gue lagi syuting di Bandung, gue nggak bisa dateng ke Pas nikahan gua. nikahannya dia. Gue ngechat minta maaf lah segala macam. Terus nggak tahu di kepala gue ada apa, kelar gue syuting gue langsung nelfon cewek gue tuh, kayaknya lo pernah cerita gini deh soal bintang. Cerita yang maksudnya Yang tadi soal itu. Terus mantan gua pernah bilang sesuatu ke Rama. mungkin sebagai perempuan juga dia cewek gue ngomong kayak udah berdamai deh sama masalah itu, mereka udah sama-sama sharing terus nemu jalan tengahnya. Oh iya mungkin ya gitu. Ya udah, sebagai temen gue doain segala macam. Cuman karena gue tipikal yang anak sosmed banget kan, gue merhatiin banyak hal tentang temen-temen gue gitu loh. Nah, Bintang sama kayak gue sekarang gitu loh, tipikal yang bucin mampus gitu. Kayak setiap postingan, postingan pasangan kita pasti kita komen. Nah, Bintang tuh selalu komen postingan si mantannya ini. Tapi dia nggak pernah, ya pokoknya ya udah kayak bener-bener satu arah doang gitu loh hubungannya. Terus sebelum kejadian itu gue pasti mikir, gue tuh mikir, gue lihat story si cewek itu lagi di satu tempat. Nah gue mikir kalau misalkan ada Bintang, pasti Bintang ngepost juga di tempat yang sama. Nah saya ini enggak. Tapi gue mikir ya udah, positifnya mungkin emang lagi pergi aja sendiri gitu kan. Ya 3 hari kemudian tiba-tiba kejadian Instastory itu kayak jadi aduh anjing. Waktu kejadian itu karena kegap langsung sama gue dan gue nggak kuat, misalnya karena gue nggak punya banyak teman di situ waktu itu buat cerita gitu ya, jadi satu-satunya media gue untuk bercerita dan mengekspresikan anger gue di sosmed gitu. Dan sebenarnya misalnya gue nggak nyangka ternyata akan meledak itu ya story-nya ya. Pasti lah meledak. Ternyata gue baru sadar bahwa orang Indonesia tuh suka sama drama-drama seperti ini ya, gitu ya. Mungkin selingkuhan dan lain-lain. Ya, tapi setengahnya jadi kayak mantan juga care lagi kan. Tidak. Maksudnya kayak ternyata yang sayang sama dia banyak gitu, yang support banyak, walaupun harus menerima kenyataan pahit. Betul. Dan gitu. Sebelum gue upload story itu, sebelum ada kejadian itu, sebetulnya tuh gue udah mulai ada feeling gak enak gitu. Tiba-tiba di Twitter tuh isinya tentang perselingkuhan, perceraian, bla 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 dan segala macam gitu. Terus di Instagram juga, di Reels dan di YouTube Shorts. Gue pikir yang kayak gini-gini tuh cuman ada di sosmed doang dan ada di FTV doang gitu. Padahal kita anak sosmed ya, kita gak ngerti itu, kenapa bisa kayak gitu, Cok. Jadi kayaknya algoritma di dunia nyata tuh ternyata masuk juga gitu loh. Betul. Terus setelah itu kejadian, gue yang pertama kali gue pikirin adalah anjir, gue pikir ini kejadian cuma ada di TV doang, cuma ada di sosmed doang gitu. Gue nggak pernah kepikiran, jadi gue nggak pernah mempersiapkan diri untuk kejadian kayak gini. Jadi ketika itu kejadian, gue sebenarnya kalap banget. Secara nggak sadar gue ya langsung talak deh gitu, maksudnya karena emosi banget gitu kan. Abis itu gue ngusir dia, jadi kita pisah. Habis itu gue mau pulang ke rumah orang tua gue. Sebelum gue pulang itu gue upload dulu story itu, bukti-bukti perselingkuhan bla 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 segala macamnya gitu, bahkan sampai si muka cowoknya, terus kantornya dan lain segala macam itu gue mention semua teman-temannya. Itu sebenarnya bentuk dari kekecewaan dan marah gue aja gitu. Ternyata rame banget gitu kan, akhirnya orang-orang pada ngontak gue. Nah setelah kejadian itu gue jadi berpikir bahwa anjir, ternyata yang peduli dan sayang sama gue tuh malah orang-orang yang bukan gak gue harapkan ya, maksudnya unexpected aja gitu. Malah orang yang tadinya gue anggap sebagai pasangan gue, seorang istri gitu kan, gue harap tuh dia sebetulnya jadi orang yang paling perhatian, yang paling jangan ngasihnya ya kesannya apa gitu. Ini soalnya ada plot twist seru juga. Terus akhirnya malah yang menunjukkan perhatian banget adalah ya teman-teman gue yang selama ini selalu ada aja gitu. Jadinya yang gue gak nyangka adalah ternyata gue harus kembali lagi ke masa dimana gue sendiri, gue sama teman-teman gue lagi, beli gue sama sepatu baru lagi. Jadi sebetulnya memang gue banyak mengorbankan banyak hal gitu ya. Kayak misalnya gue suka banget sama sepatu gitu, gue koleksi sneakers juga. Sebelum menikah itu gue, ya kita bisa bilang ini sebuah pengorbanan. Maksudnya gue mengorbankan hobi gue, passion gue, uangnya untuk ditabung untuk menikah gitu.
Dan setelah nikah pun tetap beli sepatu, cuman kayak dibatasin banget gitu. Maksudnya karena gue punya kewajiban untuk nafkahin, untuk kebutuhan rumah tangga dan lain-lain gitu. Gue jadi sakit perut gue anjing kalau ngomongin ini. Gue udah fase sakitnya udah hilang, jadi jokes aja nih. Sampai akhirnya bercerai. Ya maksudnya gini, ini karena pertama kali buat gue, pertama kali menikah, pertama kali cerai gitu kan. Ya mudah-mudahan nggak ada kali kedua ketiganya lah. Jangan anjing. Sempet hampir gila banget, gue berapa kali ke psikolog juga, gue berapa kali, ini jangan ditiru ya adik-adik, gue 2 kali suicide attempts, untungnya gagal. Oh dia cerita, dia udah mulai hitung kalau gue lompat dari sini, gue mati. Jadi intermezzo nih, jadi kan bokap gue udah nggak ada, jadi biasanya tuh apa-apa tuh gue cerita tuh semua sama bokap, tentang hidup, tentang apapun lah gitu. Waktu itu gue berpikir anjir nih kalau bokap masih ada, dia bakal ngomong apa ya? Dia bakal ngasih tahu gue apa ya gitu. Berapa bulan setelah kejadian itu, gue udah pusing banget, begadang terus, makan jadi kurang, gue jadi kurus banget. Berat gue pas nikah itu sekitar 59 hampir 60-an. Gak lama setelah kejadian, dalam jangka waktu 2 bulan gue tuh kehilangan berapa puluh kilo, enggak puluh, maksudnya jauh banget, tiba-tiba berat gue tuh jadi 52, 53 gitu. Terus saking pusingnya, gue lagi buka Twitter, muncullah thread tentang suicide. Iya, ini sampai di Instastory gitu. Terus gue buka Pinterest juga Ki, kan Pinterest tuh. Sumpah ya, Miftah, semua orang yang temen gue yang kenal dia tuh kayak, coba Tram lu yang coba kontak deh gitu, ajak nongkrong. Gue juga jadi dia, gue pasti, tapi gue juga nggak tahu gitu loh harus masuk kayak gimana karena takutnya. Ya, masalah ya. Takutnya lu ngomong gue anjing drama gue lompat aja lah gitu ya. Takutnya kayak di situ bisa tahu. ngasih ide. Masih ide tapi ya udah akhirnya ternyata emang banyak banget yang care sama ide gitu sih. Iya, sebenarnya banyak hal yang mencoba untuk menahan gue lah gitu. Terus sampai akhirnya ada satu momen gue buka Pinterest. Kan Pinterest tuh kalau kita buka satu, dia ke bawahnya bakal similar semua kan kontennya. Jadi gue ngelihat ada konten suicidal statistics in United States. Gue buka itu, tiba-tiba di bawahnya muncul sama semua data statistik tentang bunuh diri di Australia, di Kanada, sampai akhirnya muncul data di Indonesia. Dan itu lebih lengkap, kayak dari berapa ribu kasus, yang lompat berapa, yang gantung berapa, bla bla bla. Gue nyeletuk lah. Mending kalau nyeletuk dalam hati, gue ambil main HP, ini mah nyusul ayah aja, gue bilang gitu. Iya. Terus gue keluar rumah. Itu sempat bikin story kan? Iya. Sempat bikin. Jam 2:30 subuh, jam 2:30 tuh gue keluar ngerokok. Gue iseng nyari di Google Ki. Cara bunuh diri paling cepat dan tidak sakit. Gue tahu gue. Jadi guys, kalau teman-teman ada yang mentok gitu, pilihannya ada 3. Bangsa. Yang paling cepat itu lompat. Kalau angle dan speednya pas, itu sepersekian detik kita nggak ngerasa apa-apa. Paling lama dan paling sakit itu gantung diri, paling menyiksa. Yang paling sakit itu kalau kita minum racun. Oh iya. Kalau kita minum tuh kita ngerasain dulu sakitnya, dibawa ke rumah sakit dulu, bla bla blanya gitu. Nah di rumah gua itu ada pohon mangga nih, gede banget pohon mangganya. Lu tau kan pohon mangga di depan pagar tuh. Terus gua udah kayak, ini gua kalau gantung di sini pas nih gitu kan. Gua mana kelihatan banget lagi dari ujung gang. Iya, gitu. Jadi rumah gua tuh paling pojok, rumah gua tuh di ujung gang gitu, di komplek gua tuh buntu. Rumah gua persis paling ujung. Jadi kalau misalnya gua gantung situ, itu orang dari depan komplek tuh langsung pada ngelihat. Dan samping komplek gua kan yang jalan raya tuh. Jadi kalau gua gantung di situ, yang ngelihat tuh bukan cuma orang komplek, kayak orang di jalan raya juga pasti bakal ngelihat gitu. Terus itu satu, gue udah kepikiran untuk menggantung. Sampai akhirnya ponakan gue yang menahan gue untuk si Sandi kan. Sandi. Akhirnya jangan ngingetin apa segala macam gitu. Akhirnya ya udah nggak jadi. Terus kedua kalinya gue di kantor. Jadi kantor gue tuh ada rooftopnya gitu. Jarak pemisah antara gue sama lompat tuh cuman ada tembok setinggi dada gue doang gitu. Terus kayak gue udah ngeliat ke bawah gitu kan, wah pas nih gitu, kayak langsung parkiran nih gitu kan, langsung masuk berita, langsung rame nih kantor gua gitu. Lumayan masuk vlog aktif kan, dia minimal gitu ya, seorang pemuda di agensi gitu kan. Anjing. Akhirnya teman-teman gua ada yang tahu gitu, gua ditahan untuk nggak melakukan itu. Sampai akhirnya banyak yang menyarankan gua untuk datang ke psikolog, terus untuk ke gua harusnya kita bahas zodiak. Tai banget deh. Sampai akhirnya gua ke psikolog, terus gua banyak ketemu sama teman-teman lama gue, mulai ngobrol lagi, mulai sharing gitu. Terus sedikit mulai ngerasa lebih tenang gitu. Karena kan sebetulnya karena kejadian itu gue merasa insecure kan, gue merasa kurang sama diri gue sendiri, merasa nggak diterima di mana-mana. Padahal itu bukan dia banget anjing. Padahal gue tipe orang yang ya udah bodo amat, kayak selonong boy aja gitu, kayak
Orang mau gimana Coba juga. gue first time ketemu dia aja waktu itu kita di Kedubes bukan sih? Enggak, Enggak. kita di salah satu coffee shop. Enggak, gue hampir mau nyebut lagi. Hampir ada salah satu coffee shop Benar, gua. benar. Jadi Gua manggung. Iya, tiba-tiba gue bilang anjing siapa nih orang rambutnya ungu. Nah, dulu nyanyi gitu. Gue ketemu sama Trama pertama kali itu 2002. Itu gue lagi star syndrome itu ya. Sama gue juga. Iya, lagi star syndrome. 2020 gue tuh lagi manggung. Nah, tahun 2020 itu tuh gue dalam setahun itu gue 6 kali ganti warna. Pas pertemuan ganti warna rambut maksudnya. Ketemu sama Trama pertama kali bukan ungu, silver. Oh, silver. Rambut gue lagi silver. Gue manggung, terus sama yang owner coffee shop itu gue dikenalin lah sama Trama. Oh ternyata kita sama-sama star syndrome nih guys. Iya, Gitu. oh ternyata partner bisnis nih. Nah gitu, jadi kita akhirnya kenalan, kita jadi deket lah pokoknya. Gitu. Dan ini yang paling tai dalam hubungan pertemanan gue sama Bintang. Ada momen, jadi gue deket sama cewek gitu. Deket sama cewek udah video call, udah sleep call gitu. Bajingan ternyata mantannya dia anjing banget sumpah. Jadi terus ya udah akhirnya kayak karena kita udah main mulu jadi kayak kita tai banget, kita selera kita ternyata sama ya bro. Nah, gitu. Jadi ternyata gue dan Trama ini nggak beda-beda banget kok gitu. Bedanya cuman Trama jauh lebih easy going aja kok sama orang. Gue agak lebih Gemini soalnya. Gemini, gue Taurians banget nih guys gitu. Tapi memang banyak samaan gue sama Trama gitu, makanya gue banyak cerita hal ke dia. Gue banyak sama-sama yatim sih sebenarnya, sama yatim juga gitu kan, jadi yatim. Banyak hal yang relate gitu. Sampai akhirnya di momen-momen gue lagi gila-gilanya, Trama banyak sering ngajak gue main lah gitu. Karena memang yang gue butuhkan waktu itu adalah temen aja sebetulnya. Gue merasa kesepian banget kan soalnya gitu. Akhirnya Trama ngajak main, kita ketemu, kita mulai ngonten-ngonten lagi apa segala macem. Kita basket bareng, karena gue sama Trama juga kenal tuh gara-gara basket juga gitu. Kita sama-sama basket. Makanya gue agak lumayan nyambung sih, maksudnya dari segi olahraga segala macem. Bahkan itu cewek tadi aja sama kan kita. Gue shock gitu, tiba-tiba anjing. Ternyata gitu. Ya udah akhirnya gue berhasil ke psikolog, konsultasi dan lain segala macam, sedikit merasa lebih tenang gitu. Sampai akhirnya ada satu momen gue iseng pulang kantor, gue jalan sendirian ke GI. Gue jalan ke GI, gue lewat Foot Locker apa JD Sports gitu, gue lupa, toko sepatu. Banyak sepatu-sepatu bagus nih, rilisan baru gitu. Terus yang ada di pikiran gue, anjir nih kalau gue bunuh diri, gue mati, banyak sepatu bagus yang belum gue beli nih. Itu satu yang bikin gue akhirnya berpikir, enggak, jangan bunuh diri dulu deh gitu, masih banyak sepatu yang belum gue beli. Dua, nggak lama setelah itu gue mimpin bokap Ki. Jadi kan gue, kenapa bokap lu ya? Enggak, bokapnya Helmi. Iya. Sama ya? Sama ya. Jadi gue mimpin bokap itu, gue naik bis. Di bis itu gue cuma berdua doang. Gue jalan di pinggir sawah gitu. Tiba-tiba bisa berhenti, ada halte gitu. Bokap turun, terus gue mau ikut gitu kan. Alami aja gitu di mimpi tuh gue jalan. Pas mau turun, bokap udah di bawah nih. Gue masih di dalam bis. Bokap bilang, jangan turun dulu, jangan ikut. Kamu jalan dulu aja. Tiba-tiba pintu bisa ketutup. Bis gue jalan lagi tuh, terus gue kebangun aja, gue mikir apaan ya artinya, kenapa bokap gue turun gue nggak boleh gitu. Akhirnya gue cerita sama nyokap, sama kakak gue, sama sepupu, teman-teman dan banyak orang gitu. Jawabannya semua sama, pada bilang kan lu pernah nyeletuk, ini mah nyusul ayah aja gitu kan. Ternyata di mimpi itu mungkin bokap gue ngasih pesan kayak, lu jangan ikut gue dulu, jangan nyusul dulu, lu masih harus jalan gitu. Jadi akhirnya gue merasa hidup gue masih harus berlanjut nih. Masih ada nyokap juga. Masih ada nyokap gitu. Karena kan gue sekarang tinggal berdua sama nyokap doang. Abang gue udah nikah, dia udah sama keluarganya gitu. Jadi memang yang gue punya cuma nyokap dan yang nyokap punya cuma gue doang gitu. Jadi gue nggak boleh kemana-mana nih. At least sampai kita benar-benar baik-baik aja lah gitu. Keadaannya mulai baik lagi. Karena kan setelah kejadian itu gue ngulang lagi dari nol banget guys. Jadi banyak kehilangan modal dalam bentuk apapun lah gitu. Termasuk waktu dan pikiran. Jadi ya gue nggak boleh kemana-mana nih gitu, gue harus jaga nyokap. Apa iya nggak kemana-mana? Gila. Lu sekarang abis nongkrong lagi guys. Enggak. Lu kan nongkrong lagi, tapi nggak apa-apa sih, itu salah satu lu bertahan hidup kalau menurut gue. Salah satu cara untuk gue merasa tetap waras aja sih. Karena dengan ketemu orang gue merasa lebih hidup, merasa lebih rame gitu kan. Karena
kalau lagi sendiri itu lebih berasa banget sih Iya ininya. pasti sih. Sedihnya, bukan berasa lagi sedihnya, maksudnya kayak ngerasa anjir hidup gua gini banget ya. Masalahnya Biasa lah. kayak Overthinking. orang pacaran aja lagi berantem terus cuek-cuekan pasti berasa banget ya. Ya. Apalagi untuk hal-hal yang kayak gue aja nggak berani ngebayangin sih. Tapi Kayak memang amit-amit gitu. bukan artinya sekarang gue belum move on atau gue masih inget-inget gitu. Maksudnya alhamdulillah sekarang gue diberikan kekuatan untuk melupakan itu semua. Bahkan gue udah lewat fase marahnya, bencinya. Gue udah mencoba untuk ikhlas gitu. Udah jauh lebih lega gitu. Sekarang jadi ya alhamdulillah hidup mulai lebih baik lah gitu. Walaupun kadang masih suka mental breakdance aja tuh tiba-tiba tiap malam gitu. Karena maksudnya karena di rumah cuma berdua, gue nggak punya banyak temen gitu. Jadi satu-satunya media gue untuk berekspresi adalah di sosmed, entah itu di Instagram atau di Twitter gitu. Jadi mungkin orang ngeliatnya gue cuma marah-marah doang, ngedumel doang. Sebenarnya Emang gue- iya. Iya. Kalau lu follow Twitternya gitu anjing isinya marah-marah doang. Karena gue sebenarnya menunjukkan aja ke orang gitu, gue masih hidup kok gitu. Walaupun gue sekarang jadi orang yang agak sedikit berbeda gitu ya. Gue agak sedikit skeptis dengan sebuah hubungan gitu. Bukan artinya gue nggak mau jump in ke relationship baru. Cuman mungkin gue akan jauh lebih strict aja gitu. Karena standarnya juga udah. Kalau ngomongin standar sih memang dari dulu standar gue kan tinggi ya gitu ya. Nah, mungkin ekspektasinya juga. Nah, jadi gue nggak banyak berharap itu dia. Iya, Jadi iya. gue nggak akan berharap banyak sama manusia lagi. Mungkin kalau memang dipertemukan lagi sama seseorang yang ternyata effort dan apa ya kita bisa bilang punya feeling yang sama juga, ya kalau klik memang we vibe gitu kayak ya udah kita coba aja dulu. Tapi gue nggak mau, I don't want to rush anything. Let's take it slow aja gitu. Akhirnya kalau memang kita berjodoh ya pasti kan akan works gitu. Yang penting kalau jodoh atau nggak jodoh kan teamwork ya, maksudnya dua-duanya nggak bisa bergerak ke arah yang sama lah. Dan lu juga nggak bisa berharap sesuatu dari pasangan lu kayak ngasih feedback yang sama gitu loh, karena cara orang mencintai itu beda-beda Iya. gitu loh. Dan itu yang menurut gua, kadang ada orang gue pengen punya pasangan tuh yang sesuai kemauan gua, lu cari sampai ujung dunia nggak ada anjing. Kayak lu misalkan cara sayang lu aja love language-nya beda. Yep. Kayak gitu-gitu tuh. Tapi gue punya 5 love language loh. Iya, gue Gemini juga. Jadi bersyukurlah kalian yang punya pasangan kayak kita. Enggak, tapi emang nggak tahu sih. Soalnya tuh gue tipe yang gini loh Ki, kayak sekali gue sayang sama orang, cinta sama orang tuh bener-bener abis-abisan banget gitu, kayak apa yang gue punya pasti akan gue kasih, semuanya tuh gue usahakan gitu. Jadi gue pengennya selanjutnya di hubungan gue selanjutnya gitu, itu orang yang pantas aja untuk menerima segala sesuatu yang gue berikan gitu, entah dari waktu gue, pikiran, tenaga, atau mungkin dari uang juga, barang-barang yang suka gue beliin. Karena kan gue kalau sama orang kan ngasih tuh ngasih aja gitu, kayak maksudnya Nggak berharap banyak gitu, tapi ternyata selalu ya mereka take it for granted, jadinya dimanfaatin aja gitu sih. Nggak tahu ya, gue ngeliatnya kayak anjing gokil banget sih hidup, emang kita nggak ada yang tahu ya. Sebuah pelajaran hidup yang pasti gitu sih, sebuah sebuah pengalaman yang tidak disangka-sangka. Tapi ya karena di Islam kita sudah dikasih tahu 77 kali, ditanya nih, lu siap gak sama hidup lu gitu. Ternyata kita mengiyakan dan kita lahir berarti kita siap ya. Dan gue percaya sesuatu hal yang diambil pasti bakal diganti sama yang lebih baik gitu. Insya Allah. Contoh Anang Krisdayanti, sekarang lihat Anang. Nah, dapat istri cantik, kaya punya menantu Atta Halilintar. Iya, siap banget tuh. Soalnya kayak gitu sih, jadi kayak nggak usah ya pokoknya lu punya hubungan pun, gue juga jadi belajar kayak ya udah gue pacaran, walaupun pasti kadang sebagai manusia sosial ya dalam hubungan pasti kan ada berharap kayak kok feedbacknya kayak gini. Berharap boleh. Ternyata gue nggak ngeliat dari sisi dianya gitu loh. Ternyata cara dia mencintai gue caranya kayak gini ya. Dan itu tuh harus lu juga kalau punya pasangan harus lebih aware sih sama apa yang dia lakuin. Oh, sama yang paling penting lingkungan juga itu akan mempengaruhi hubungan kalian. Kalau lingkungan pasangan kalian itu kita bisa bilang nggak bener lah gitu ya, maksudnya agak toksik misalnya, banyak mempengaruhi, itu juga kalau pasangan kita nggak kuat-kuat hatinya, mentalnya, itu bisa mempengaruhi ke hubungan kalian juga gitu. Jadi alangkah baiknya kalian tuh tahu dia mainnya sama siapa, temennya tuh kayak apa, jadi bisa. Gue tuh bukan tipe yang posesif gitu ya, kalau nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya gue ngelarang pun karena gue tahu ada yang buruk gitu. Sorry gue potong. Sama ini guys, ini semenjak ada TikTok, orang standar TikTok itu padahal ya guys,
namanya pasangan pasti dia punya feeling, punya apa ya, punya penilaian tertentu gitu loh. Dengan orang-orang sekitar kita. Makanya kalau kayak gue pribadi, kayak misalkan cewek gue ngomong tentang sesuatu, gue coba dengerin, gue coba pikirin matang-matang apa nih yang diomongin bener enggak, dan ternyata kadang bener guys. Jadi menurut gue nggak semua hal yang dilarang sama pasangan tuh bener-bener kayak posesif banget gini-gini, enggak sih, karena menurut gue ada feeling tertentu. Karena gini loh, lu bayangin ini dua orang yang nggak punya hubungan darah tiba-tiba saling sayang, pasti dia bakal punya something yang spesial gitu loh ketika di hubungan, ada ikatan dengan hatinya segala macem. Jadi menurut gua salah satu omongan pasangan tuh nggak boleh dipentalin habis sih. Lu coba diskusiin, lu coba pikirin matang-matang, karena itu salah satu yang bisa ngejaga hubungan sih. Komunikasi itu yang paling penting sih. Komunikasi kan yang ya, karena nanti udah tua pun gitu kita sama pasangan kita yang ada cuman komunikasi doang gitu. Komunikasi dan respect sih. Kalau respect Saling nggak ada, menghargai iya gitu ya. ya. Kalau respectnya nggak ada, lu mau ngomong sampai busa juga dia nggak bakal peduli gitu loh. Karena, nah apalagi ya guys, ini nggak tahu ya cewek-cewek mau ini bakal terima atau enggak. Cewek-cewek pinter tuh kenapa susah punya pasangan? Cewek-cewek pinter, cewek-cewek karir. Contohnya teman kita ya, nih Widya, cewek karir, cewek bervalue itu kenapa agak susah punya pasangan? Karena nggak semua laki-laki tuh egonya bisa diturunin gitu loh. Karena emang lah cewek yang punya value, yang pinter, yang berkarir, pasti dia punya pemikiran yang lebih kritis. Jadi nggak semudah itu lo bisa atur mereka, lo nggak bisa semudah itu apa yang ngasih masukan ke mereka. Nah makanya kalian harus belajar deliver apa yang kalian pikirin, apa yang kalian rasakan ke pasangan kalian tuh benar-benar deliver secara bagus guys. Nggak bisa asal kayak kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gini, tapi lu nggak ngasih apa ya, ngasih insight lebih dalam lagi, insight kayak alasannya bolehnya apa, tuh apa, akibatnya gitu. apa, impactnya apa, gitu-gitu sih lebih kayak. Jadi sebisa mungkin laki-laki juga lu harus bisa deliver apa yang lo rasain tentang pasangan lo gitu. Jadi nggak saling ngekang, nggak saling nuduh juga. Gitu sih. Karena itu guys, cewek pintar tuh susah ditaklukkan. Makanya cewek-cewek yang modal body doang. Cewek-cewek pinter tuh yang minum tolak angin. Wah, Kan orang pintar minum betul tolak juga. angin, ya kan? Ya makanya kalau cewek-cewek yang cuman modal tobrut gitu-gitu ya gampang dikontrol lah. Ini mau dikasih iPhone nurut, nggak Jadilah keluar-keluar. itu sebenarnya nggak berlaku buat perempuan juga ya. Misalnya laki-laki pun Nah. juga tahu dia punya aset yang menurut dia oke gitu, tapi nggak ada otaknya, sebenarnya bakal sama kosong aja. Tapi itu bisa jadi nilai plus buat perempuan karena lu bisa ngefilter cowok-cowok yang bener-bener effort dan mau berjuang buat lu. Nah, bisa ngebedain mana yang mau iseng-iseng doang. Iya, gitu. iya. Laki-laki pun juga kayak gitu ya. Menurut Karena yes, laki-laki yang bener tuh nggak insecure, nggak yang kayak sorry ya aku nggak bisa kayak gini-gini. Aku nggak seini mantan kamu. Kalau menurut gua laki-laki yang bener tuh misalkan value ceweknya di sini, ya lu bagaimana caranya kita harus bisa menyeimbangkan. walaupun dengan tenaga, Betul. dengan apa yang lu bisa lah pokoknya, nggak usah yang kayak tiba-tiba ngerasa tersakiti kayak sorry ya aku tuh soalnya nggak kayak mantan kamu gini-gini. Anjing banci banget cowok. Laki-laki emang hidupnya tuh buat kerja, buat usaha. Ya udah, emang kita ditakdirkan buat usaha anjing. Kecuali gua orang kaya ya, jadi kayak udah effortnya mungkin lebih kayak ngasih sesuatu gitu-gitu. Iya. Tapi kita sebisa mungkin ngasih yang terbaik lah buat pasangan. Nah, makanya cewek pinter tuh kenapa dapat pasangannya susah, tapi sekali dapet wah semua, karena itu bisa ngefilter dia dari cowok-cowok cupu gitu guys. Dan pesan untuk para adik-adik laki-laki ataupun perempuan, kenapa gitu? Iya. Jadilah orang yang bervalue. Jadi ketika Betul. harus dipertemukan sama orang gitu, entah laki-laki atau perempuan, kalian tuh punya prinsip atau punya basic manner lah, paling enggak punya value yang bisa kalian tawarkan ke pasangan kalian gitu. Jadi kayak tadi cowok-cowok yang bisa terima bilang gitu, yang kayak dia merasa minder apa segala macam. Kayak gue pribadi gitu sekarang kalau misalnya harus ketemu sama orang, gue akan menjelaskan, gue status gue duda, gue anjing lebih. Jangan gitu dong, jangan diketawain dong. Kenapa emang? Maksudnya kayak itu hal yang berat anjir. Kayak Gue masih 28 tapi tiba jadi duda ya gitu. Tapi ya udah. maksudnya ya tapi itu jadi sebuah gelar juga kan. Maksudnya kayak mahal itu harus ngeluarin puluhan juta dulu buat bokap gue gelar 3, S1, S2 almarhum. sama lagi. Iya kan? Iya betul. Gitu. Maksudnya gelar gue juga S1 sama duda gitu kan. Jadi gue punya 2 gelar yang bisa gue banggakan gitu kan.
gue akan menjelaskan gitu ke siapapun nanti yang gue akan temuin. Gue nih sekarang status gue gue udah pernah nikah, udah pernah cerai, gue lagi mengulang hidup gue dari awal lagi ngebangun lagi. Gue akan cerita banyak yang gue korbankan untuk pernikahan gue, terus buat perceraian kemarin gitu. Jadi Ya itu sih. Itu. kalau memang misalnya gini, gue ketemu sama perempuan yang pintar, yang kaya, misalnya punya value lebih tinggi dari gue akan bilang, gue bisa nyamain pace-nya nih, tapi lu mau nerima gue kayak gini nggak gitu? Maksudnya gue akan menjamin bahwa gue adalah laki-laki yang punya value juga gitu. Karena itu tadi gue bilang, sekali gue ketemu sama orang dan gue rasa cocok, gue akan jor-joran banget gitu. Maksudnya gue akan menunjukkan bahwa gue memang segitunya gitu, gue seserius itu gitu. Makanya ya semoga kalian di luar sana juga dipertemukan sama orang yang tepat, jadi semua effort dan usaha yang sudah kalian lakukan itu nggak sia-sia gitu sih. Ya pokoknya karena sekarang gue cek juga apa ya, sekarang banyak banget yang cerai kayak cuma nikah tuh berapa tahun cerai dan masih muda banget gitu loh. Dan ternyata alasan mereka nikah tuh karena mereka pengen serumah aja, terus biar ngapa-ngapain tuh halal. Nah gitu anjing. Itu ada satu kayak gitu. Ada beberapa juga yang menikah karena supaya kehidupan secara finansialnya bisa di cover sama suaminya. Iya. Terus ada juga yang karena memang dorongan dari orang tua doang. Jadi sebenarnya nggak ada dasar cintanya gitu. Jadi nggak ada essence-nya. Iya, kayak apa ya, makanya bener-bener karena sekarang kayak zaman sekarang nih, lu ketemu orang baru gampang, bener-bener kayak Raditya Dika bilang kan, kalau zaman sekarang tuh ujian orang punya hubungan tuh banyak banget. Karena kalau zaman dulu mungkin gue sempet ngerasain sih, kayak mau minta nomor cewek tuh harus minta effort banget gitu, minta nomornya, terus lu nggak tahu mukanya kayak gimana, dan ruang lingkupnya kecil. Kalau sekarang ada dating apps, ada sosmed, ada segala macem, lu bisa dekat sama orang se-easy itu. Nah makanya kalau lu punya value, lu nggak akan semudah itu buat deket sama orang ketika lu udah punya pasangan. Makanya tadi kayak Bintang bilang, lu harus punya value, itu harus banget guys. Karena kalau udah punya value nih, jujur ya, gue di tahun lalu kenal sama pasangan gue yang sekarang, gue di kondisi yang nol banget, karena gue harus lunasin utang kakak gue segala macam, karena bersangkut paut sama keluarga gue. Dan gue selalu mempercayai kayak nah ini yang bikin gue sangat bersyukur dan gue harus mengusahakan nikah sama dia, karena dia percaya sama apa yang Hal goib. bukan gue. Wow. Itu mah Dia percaya zodiak ya? Iya betul. Kayak dia percaya sama target yang udah gue selalu capai. Itu percaya sama goals pasangan tuh. Iya, percaya sama proses pasangannya. Makanya ketika alhamdulillah udah membaik, gue pakai uang gue tuh buat having fun sama dia, kayak kita naik gunung, bener-bener kayak Having fun dalam konteks positif. Iya, saya kayak lebih kayak bonding guys, bonding. Kayak kasih apa ya? Say thank you gitu loh ke dia, karena dia Apresiasi karena dia bisa nungguin lu. Percaya sama apa yang kita jalanin gitu loh. Makanya buat laki-laki, kalau lu di kondisi nol dan lu disupport dan kasih kepercayaan sama pasangan lu harus bersyukur banget sih itu. Nah, tapi balik lagi itu nggak mudah, dan kita juga nggak bisa berharap pasangan kita stay buat nunggu kita itu. Karena emang selanjutnya juga sebagai laki-lakinya juga jangan terlalu jadi seenaknya gitu. Tungguin lu jadi nggak apa-apa lah, santai gitu. Dan ceweknya pun harus, menurut gue ya, ceweknya harus ngasih ultimatum gitu loh. Oke, kalau emang kamu mau sama aku, kalau emang mau effort, pakai selek gue kayak pernah ngelewatin gitu soalnya. jangan ngelos gitu aja. Sebagai perempuannya pun harus ngasih batasan, harus ngasih deadline ibaratnya. Tetap supaya nggak terlena gitu. Jadi hubungannya juga nggak di situ aja, jadi tetap berkembang. Ya gitu lah guys. Sebenarnya kita juga nggak pintar-pintar banget dalam hubungan ya. Benar. Kalau pintar mungkin gua nggak akan gagal kali ya. Iya, enggak. Kadang emang kita kalau ngasih tau orang lebih jago. Itu dia. Kayak gua konten gua zodiak, konten gua percintaan, tapi ketika gua jalanin kadang gua juga ngambek juga sih, kayak tai gitu kadang. Memang manusia kan kadang emang nggak ada yang sempurna ya. Jadi ya gitu guys, balik lagi, lu harus nge-build semuanya sama pasangan lu tuh bener-bener dari segala sisi, dari komunikasi, dari banyak hal lah. Pokoknya lo harus bener-bener prepare kalau lu pengen tujuannya nikah ya. Kalau cuma pengen having fun aja ya ya udah. Mungkin kalau cuma pacaran doang, kayak lu nggak terlalu terbuka, menurut gue sih fine aja ya. Karena konteksnya masih main-main kan. Kalau memang lu mau serius gitu, ya itu keterbukaan tuh harus selalu ada. Lu harus ngasih tahu value lu apa, strength and weaknesses lu tuh di mana gitu. Kayak mungkin Trama kalau cerita ke pasangannya, dia konten creator, dia bikin konten seperti ini seperti itu, dia freelance sosmed dan lain-lain segala macam.
perempuannya bisa nggak nerima keadaan dimana Trama pasti akan ketemu sama banyak orang Soalnya dan lain-lain segala gue macam. dari kalau lu carilah akun cewek gue, lu tanya orangnya, gue dari awal pacaran gue selalu bilang gue bakal banyak komunikasi sama perempuan kayak gini dan cara gue bakal kayak gini biar bikin lu percaya gitu karena baik lagi guys, kayak gue pertama takut karma juga gitu walaupun gue pernah bandel juga tapi bersyukurnya gue dibandel di momen yang tepat ya, nggak sekarang tapi jadinya ngebentuk diri gue sekarang gitu, jadi lebih respect ke perempuan. Nah ketika lu respect ke pasangan lu bakal bisa respect ke perempuan lain di luar hubungan. Sebenarnya bisa dilihat dari gimana kita nge-treat nyokap sih. Iya. Apalagi laki-laki ya. Iya. Cara tanggung jawabnya, makanya kalau ada cowok ngeluh mengeluarkan uang atau materi untuk keluarga, apalagi untuk orang tua, dan dia ngeluh, lu jangan berharap punya Dia pasangan bisa- yang bertanggung jawab. Iya, sih. tanggung jawab Karena selalu gitu. Benar. apa yang lu jalanin itu sebenarnya jadi persiapan lu juga buat keluarga. Karena gue pun kalau udah nikah ya, kayaknya gue bakal kasih semua yang gue punya buat keluarga kecil gue sih. Gue aja maksudnya Makanya gue beli baju, beli segala apapun sekarang ini, jadi kayak karena gue tahu pasti kita bakal beli susu, beli nah, pampers. karena gue tahu nih namanya hubungan itu pasti akan ada pengeluaran gitu ya. Iya. Dan gue sendiri pun kebutuhan pribadi gue ada juga, belum hobi-hobi gue, passion gue, kayak gue suka beli sepatu, beli hal-hal yang nggak penting gitu. Laki-laki tuh harus berani ekstra, dalam artian kayak misalnya gue udah Senin sampai Jumat kerja kantor. Kalau lagi ada waktu kosong, either hari Senin, Rabu, Jumat, gue tuh pasti ngajak. Simpenan ya. Maksudnya simpenan kerjaan. Ya betul, maksudnya itu. Gue tuh ada side hustle gue sebagai guru privat bahasa Inggris. Terus setiap Sabtu pagi gue ngelatih basket juga. Jadi memang lu harus sebagai laki-laki lu harus bisa nguatin diri lu untuk ngambil pekerjaan lebih, untuk ngambil sesuatu yang lebih profit lagi gitu. Karena uang lu nggak akan cuma buat itu doang, buat pasangan lu, buat keluarga lu nanti. Karena itu udah kodrat laki-laki aja. Nah, so di agama emang udah jelas, cowok kita kerjanya cuma buat nyari nafkah. Benar. Nyari nafkah, dan bahkan apa ya, laki-laki tuh dia benar-benar butuh. Nih bedanya laki-laki sama perempuan ya. Ketika perempuan deket sama laki-laki, dia bakal mikir, ini laki-laki setara nggak ya sama gue ya, ini nggak ya, se-value sama gue nggak ya. Nah kalau laki-laki ketika deket sama cewek, dia bakal mikir, ih gue se-value nggak ya sama si cewek ini gitu. Jadi kita lebih kayak ke banyak introspeksi diri. Iya. Terus makanya menurut gue ya, laki-laki tuh harus banyak introspeksi diri, tapi harus punya value dan punya pendirian yang kuat. Ya itu sama kerja, karena harga diri laki-laki di pekerjaan. Mau lu kerjaan apapun menurut gue bagus sih, tapi sebisa mungkin lo bener-bener siapin sebelum nikah. Lu siapin, jangan mikir kayak rezeki anak, rezeki nikah gitu ya, walaupun pasti ada ya, cuman kita kan sebagai manusia yang emang otaknya diciptakan buat survive, ya lo survive bener-bener kayak. Tapi nggak semua orang punya mental survive. Nah makanya kan gue bilang nggak semua orang bisa punya value dan mikir kayak gitu sih. Jadi lo sebagai laki-laki, apalagi zaman sekarang ya, nyari uang sebenarnya gampang banget asal lo mau capek. Kayak gue aja nih, gue pulang kerja lagi gitu loh. Jadi kayak Ini termasuk pekerjaan guys, ini pekerjaan drama ini. ya, sebenarnya cerita kesedihan temen tuh duit gue. Mengeksploitasi teman tuh pekerjaan drama. Nah tapi emang kayak gitu sih, gue seneng ngobrol karena, nah kalian juga harus nih, lo nggak boleh ngelihat siapa yang ngomong, lo harus lihat apa yang dia omongin. Karena gue kan tipikal yang, misalkan gue nunggu nyokap gue di pasar nih, gue tiba-tiba ngobrol sama tukang ojek, ngobrol sama siapa, sama gokar, dan semua orang tuh bakal punya Value-nya value masing-masing. masing-masing, dan Yang mereka mungkin punya lu nggak pengalaman punya, hidup gitu. ya, mereka punya pengalaman hidup juga. In the end lu bakal belajar banyak hal, apalagi dari laki-laki ke laki-laki juga. Itu bener-bener lu punya banyak insight lah dari orang-orang lain. Karena lu nggak akan nyangka orang yang lu temuin dia lagi ngangkat sambat ternyata S1. Gua aja enggak, DO. Untung gue S1. Ya makanya 7 tahun. Makanya kayak semua orang pasti punya value gitu loh. Jadi lu nggak boleh asal juga sih, lu harus respect sama semua orang gitu. Ya itu dia, saling menghargai lah gitu, nggak cuma sama pasangan tapi sama siapapun di sekitar lu. Kalau konten ini rame, kita bakal bikin konten lagi gitu. Tapi tetap di scene percintaan ya guys. Nah, jadi Trama dan gue ini memang spesialis Percintaan. percintaan. Apa percintaan kita juga berat. Nggak bagus-bagus gampang amat, banget, ya. nggak bagus-bagus amat gitu ya. Tapi kita selalu mencoba ngasih yang terbaik
buat siapapun itulah. Ini gue lagi ngelobi Widya sih buat bikin konten karena dia punya cerita yang bagus juga sebenarnya. Cuman karena branding ini tuh bagus banget guys. Jadi Benar. nggak Itu semudah branding tuh perlu banget. nggak semudah itu kita buat ngajak dia bikin konten. Gitu guys. Begitu lah pokoknya pembelajaran dari kita malam ini Benar. Jadi harus dari orang lajang yang muda. Iya, gue kalau ditanya gitu ya, Bintang single apa enggak? Gue jawabnya Iya. single. Enggak, kayak itu aja kan Nugi ngechat gue. Oh enggak, tuh lu single lagi gitu. Si Nugi ngechat gue, Tram, si Bintang diajak ke ajaklah si Duda itu gue. Anjing. Anjing, Itu, guys. tapi keren loh. Jadi branding. Keren, tapi Jadi keren. branding. Kan ya kita ngelihat kayak Gading Martin, Iya. Vincent gitu kan. Vincent. Vincent, sorry siapa? Desta. Gitu kan. Ya Duda tapi keren-keren aja gitu kan. Gitu. Gue juga Karena keren. gue sempat ngobrol sama Bintang juga, kita bilang gue walaupun tua dan punya anak gue tetap harus keren. Iya dong. Karena biar anak gue nggak malu dijemput pas lagi nggak berangkat. Minimal. Gue tetap pakai baju band, Yoi. tetap pakai celana gombrong. Maksudnya juga, gue juga keren gitu. Maksudnya Makanya kalian harus kerja dan punya uang biar kaya guys. gue misalnya karena gue sama hip hop segitunya banget gitu kan, gue bermusik juga, gue Deh, lu bisa denger karya-karyanya. itu branding nanti sih pas terakhir ya, nanti gue akan kasih tahu. Gila, penyanyi iya, rapper iya, guru matematika, Bahasa guru bahasa Inggris. Inggris. Bahasa Inggris, guys. Matematika bapak gua ya, guru Iya, matematika bapak makanya. gua. Salah dia. Nah, ya gitu guys. Jadi kita tuh serba bisa sebenarnya. Cuman memang orang tidak bersyukur aja gitu. Iya. Kayak, Tapi cewek gue bersyukur sih. mungkin kayak ngapain gue hidup sama rapper gitu kan, kayak nggak tahu aja dia kalau gue nggak pakai tato dan narkoba iya, gitu. gue nggak tatoan, gue nggak pakai narkoba, gue sholat gue, Sholat. iya kan, gitu. Ini soalnya kalau kita udah ketemu tuh ngobrolnya banyak banget, Cok. Makanya semoga ini mumpung ada Widya ya, kita lobby. Mungkin kalau ini rame next gue mau ngajak Kita Widya rutin juga. aja lah, rutin lah. Iya, Bikin bisa. podcast. Makanya gue tuh rencananya bikin konten ngebahas soal percintaan yang lagi rame gitu loh. Karena belum lama kan ada yang selingkuh juga tuh yang istrinya umroh. Gue pas baca Suaminya- itu anjing persis sama banget kasusnya. Tapi ya, Lu baca kan? Tapi ya, Anjing guys, sama kenapa banget ya? guys. Kenapa kalau orang selingkuh kita tuh sampah banget gitu. Wah, kacau. Dari bahas seks terus tiba-tiba minta Kita didoain. doa ya anjir, iya tahu lagi gue. Ibaratnya nih lu belum mandi wajib lu terus sholat kan kayak apa sih anjing? Iya anjir. Makanya guys, pokoknya semoga kita dijauhkan dari Iya. pasangan-pasangan yang suka berselingkuh dan tidak serius supaya hidup kita aman. Iya. Gitu. Karena nggak tahu ya, hidup tuh berat guys. Jadi nggak usah ditambah-tambahin beban lah anjing. Itu hal bodoh, mana selingkuhnya apa bocah kureng lagi anjing. Iya, yang bangga banget anjir mukanya. Ya walaupun emang selingkuh nggak boleh ya, tapi tuh Mau sama yang lebih cakep sekalipun juga. Iya, jangan. jangan. Karena pasangan kita tuh orang terbaik yang bisa nerima kurang dan Karena lebihnya kalau lu. menurut gue nggak ada alasan apapun untuk membenarkan perselingkuhan sih. Nggak ada. Mau Gue lebih baik misalnya gini, misalnya memang perselingkuhan yang di kasus gue nih memang karena gue yang salah gitu, gue yang kurang. Gue better pasangan gue ngasih tahu kamu tuh kayak gini. Misalnya Iya. mendingan kita pahit-pahitan ribut di awal. Iya, gitu, ya, emang harusnya gitu, guys. Daripada fake jalaninnya terus akhirnya harus berselingkuh, kan banyak pihak yang dikorbankan kan. betul. Ya gitulah guys, video dari kita. Gue udah lapar. Jangan lupa follow Instagram Trama Iya. Ya pokoknya adalah nanti di kalau Ada di ya, ada di bawah deskripsi, ya? ya. jangan salah ketik punya gue ya, Iya. Big B Official. Kalau mau cek Spotify gue ada di Big B, ya kan. Woi, Jadi seru lah pokoknya, banyak yang harus dibikin. Halo Bang, Bintang. nah gitu guys, pokoknya video dari kita segitu aja. Nanti kalian tunggu video selanjutnya. Oke, bye.